Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah dan digerakkan hati menghadiri majelis kajian ahad pagi masyarakat Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rizki, kesehatan, keluarga, ilmu. Gak mampu kita penghitung. Wa in ta'udu nikmatallahi latusuha. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Apabila engkau hendak menghitung nikmat Allah, enggak akan kalian sanggup, firman Allah. Maka bersyukur saja. Dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat ini. Dan janji Allah hak, diletakkan di surat Ibrahim 14 ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la'in syakartum la'ajidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Semoga yang hadir pagi hari ini beserta keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun senantiasa optimal di dalam meneladani beliau, agar kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Hari ini tanggal berapa? Loh, kok tanggal 4? Bukannya tanggal 15. Ngini kilo wong Islam, kalian dari dewe ndak entos. Kalau kalendernya kita sendiri aja tidak kita hargai, gimana kita mau dihargai musuh-musuh kita atau orang lain? Kita awali kajian kita pagi hari ini dengan surat 9 ayat 36. Inna idatas suhuri indalah hisna asra sahram fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atum hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agama yang lurus. 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW. Ada 4 kitab hadis masyhur yang memuatnya. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Musnad Ahmad. Diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an, Rasul bersabda, minha arba'atum hurum salasu mutalawiyatu
4 bulan yang Allah haramkan, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah sekarang, saat ini. Dan ini sudah tanggal atau hari ke-15. Bulan 11, Dzulhijjah, bulan 12, tutup tahun, masuk tahun baru, bulan 1, Muharram. Wasyahru Rajab, mudharrab baina Jumada wa Sya'ban. Yang satu lagi Rajab yang diapit Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kita diberi Allah 1 tahun ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7. Itu pun kita masih dikasih sama Allah lagi bulan 9. Naik kadek muni September keluar aja dari At-Taqwa. Apa bulan 9? Ramadan. Naik September tidak usah di At-Taqwa ning jobo kan. 1 tahun kita dikasih 5 bulan ini oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, haram. Satunya bulan suci. Ada apa dengan 5 bulan ini? Sampai-sampai Allah katakan, fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan kalian mendolimi diri, menganiaya diri, menyanyiakan 4 bulan haram. Dalam Sahih Muslim, nomor hadis 1945, diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyad di'fin. 1 amal kebaikan anak cucu Adam disiapkan pahala Allah 10 sampai 700. Kalau di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan 9 Ramadan, tambahan bulan suci. Maka ini 1 amal kebaikan 10 kali Allah bagi. Tadi pagi yang sholat subuh berjamaah di sini, berapa pahalanya sholat berjamaah? 27. Kalau sendirian, nek ketompo. Siji niku nek ketompo, nek boten ketompo ical windah. Tapi tadi pagi bukan 27. Tapi minimal 270 hak. Karena Rasul menegaskan kullu amalan ibnu Adam hasanatu asra amsaliha ila sab'amiyad di'fin. Syukur-syukur antum dikasih sama Allah kali 700. Amin. Kenapa Allah berikan ini? Kenapa Allah berikan kita ini? Dalam An-Nisa 28. Yuridullahu au yukaffifa ankum wa khalikul insanu dha'ifa. Allah tidak memberikan kita ini keringanan, kemudahan, pertolongan. Sebab manusia kita ini diciptakan dalam kondisi yang lemah. Kalau saja kita nggak dibantu Allah, diberi 4 bulan haram dan 1 bulan suci, sepertinya kita nanti di Yaumal Mizan, hari timbangan amal, Yaumal Jam'i, hari di mana kita dikumpulkan, Yaumal Hisab, di mana hari amal yang diperhitungkan, Yaumuddin, hari pembalasan, tidak mampu kita melampaui sirat. Maka kita dibantu Allah, diberi kita 4 bulan haram dan 1 bulan suci, yang mana setiap 1 amal kebaikan Allah kalikan 10. Jadi kalau misalnya di jalan Teku Umar ini ada nenek-nenek mau nyebrang, mau kemana nek nyebrang? Jenengan seberangkan, dihitung 10 kali. Gak perlu nenek kumpul balik nopeng 10, enggak usah. Semua amal kebaikan 10 kali. Itu minimalnya. Allah berikan ini karena kita wa khalikul insanu dha'ifa. Karena manusia ini lemah. Catatan B kita cuma 1. Baik. B yang lain lebih banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler. Ini lebih banyak. Jadi ketika kita alpa, lupa, keliru, salah, khilaf, ketidakpahaman ilmu, kurangnya mau mendapatkan mencari hidayah, ini membuat amal keburukan kita semakin tinggi dibanding dengan kebaikan. Dibantu kita sama Allah.
Maka kalimat Allah dalam surat 936, fala tadlimu fihina anfusakum. Maka jangan kalian menganiaya diri atau menyanyiakan 4 bulan ini. Dzulqa'dah bulan ini, Dzulhijjah bulan depan, Muharram awal tahun nanti. Ini sudah bulan 11. Jadi 3 bulan ini urut. Baru nanti ketemu lagi bulan seperti ini, Rajab bulan ke-7. Mudah-mudahan kita semua yang hadir beserta keluarga kita dipertemukan sampai bulan 9 Ramadan nanti. Amin. Wa qatilunal musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Sebab mereka senantiasa memerangi kalian. Dan perang sekarang tidak lagi dengan busur dan anak panah. Perangnya tidak lagi menggunakan pedang, tombak, tapi sekarang perangnya menggunakan perang pemikiran. Perang pemikiran atau dalam kaidah syar'i disebut hosul fikri. Mereka memberikan penanaman-penanaman pemahaman yang mendangkalkan akidah, merusak syariat. Dan ini terjadi. Dan perusakan ini diletakkan justru di dalam tubuh Islam. Kok tahu? Tahu Pak, kerjaan saya dulu sebelum Islam. Memberikan pemahaman, contoh Pak. Ditanamkan sekarang di anak-anak muda bahwa agama itu sama. Loh, kalau agama itu sama, saya tidak pindah. Saya pindah Islam itu karena agama ini nggak sama. Samanya di mana? Samanya cuma di satu sisi. Di mana samanya? Muamalah. Tidak boleh membunuh, sama. Tidak boleh mencuri, sama. Tidak boleh bermaksiat, sama. Tidak boleh berzina, sama. Tapi sisi cara beribadah mana sama? Ibadah kita bersama-sama. Wa yadibuna anta ila jami'ah. Dalam mengibadatinya, kata Rasul, mereka sholat berjamaah. Maka Islam itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau sendirian tuh wal ijenan. Orang no contoh nih. Malah ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun hanya berdua. Itu jamaah. Jangan sampai sendirian. Cara ibadah kita, ada imam, diikuti makmum, seluruh dunia sama. Ketika tadi ada gambar berangkat umroh, berangkat haji, bareng semua. Mana sama? Sedangkan yang satunya bawa beating, hari Senin, pakai musik, tuk tuk ceng, tuk tuk ceng, tuk tuk ceng, dipasang. Pss. Dan umat Islam diajak ikut serta ini sekarang. Namanya Islam apa kuwi ini ya. Pasang. Nanti hari Kamis bawa jajan pasar, kembang setaman, uang receh. Disebar-sebar, ditanam, dibawa ke pura. Umat Islam nih. Kalau hari Ahad disuruh bawa rebana lengkap, pakaian kopiah lengkap, takwa lengkap, bawa rebana nyanyi di gereja. Dan ini terjadi. Payungnya toleransi. Ini loh yang mereka sekarang senantiasa memerangi, tidak pernah berhenti. Pendangkalan akidah, perusakan kaidah syar'i. Terus gimana cara memeranginya? Apa kita datangi terus? Enggak. Cara memeranginya Allah letakkan di surat Yusuf. Surat 12 ayat 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ala basiratin man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Ini loh. Jalan yang benar, jalannya Allah. Aku Muhammad dan semua pengikutku. Semua pengikutku. Kita pengikut siapa? Hah? Jokowi? Oh Muhammad. Kita pengikut Muhammad. Maka kita harus mengikuti.
menyampaikan kul hadihi sabili ad'u ilallah. Ini loh jalan yang benar dari Allah. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Enggak terus bareng-bareng kelutusan ke sana kemari bersama-sama. Nggak itu. Itu bukan toleransi. Toleransi itu adalah membiarkan mereka beribadah dan tidak mencampuri urusan. Itu toleransi. Misal tetangga kita namanya Vincent. Vincent mau kemana? Ke gereja. Oke ya, hati-hati. Ini toleransi. Vincent mau kemana ke gereja? Tak antemi sampean. Ayo, nah takwa, syirik musyrik. Iki wong Islam gendeng. Toleransi di sini dan mereka senantiasa memerangi kita. Maka perangi dengan cara dakwah dan kelembutan. Dan saudara-saudara kita yang di dalamnya sedang dirusak dan mereka membuat satu komunitas, kewajiban kita untuk mengingatkan dengan apa? Tawassobil haq, tawassobil sober. Dalam surat Al-Balad Allah tambahkan dengan kata watawassobil marhamah, dengan kasih sayang. Jadi kalau ada saudara kita, tetangga kita, kita tahu dia seperti itu, selamatkan. Karena apa? Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 42. Jangan kalian campur adukan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan kalian sembunyikan kebenaran. Apalagi kalian mengetahui. Sampaikan. Cuman cara menyampaikan yang enak. Lihat Rasulullah. Fabima rahmatum minnallahil lintalahum. Ali Imran 159. Lemah lembut beliau itu. Makanya kalau ngajak orang ngaji itu yang enak. Supaya dia dapat hidayah. Mas, ayo ngaji mas. Neng atakwa Teku Umar. Ustadz ganti-ganti mas banyak ilmu. Kan enak. Ojo ngajak. Mas ngaji mas. Neng atakwa Teku Umar. Ayo cek pinter sampean. Duh, sing diajak ngomong, oh berarti aku goblok. Kan gitu. Loh kita ngajak kadang keliru. Maka jalan dengan kelembutan. Sampaikan ustadznya ganti-ganti mendatangkan banyak ilmu. Kan enak. Ojo cek pinter. Wah sing diajak ngomong batin. Berarti aku goblok di mata dia. Nggak akan mau berangkat nanti. Dan dakwah ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena Rasul mengatakan, "Ani basurati manit taba'ani." Aku dan semua pengikutku. Berarti tanggung jawab kita. Tidak harus jadi ustadz. Tidak harus jadi da'i. Maka selamatkan saudara-saudara kita ini. Ya. Anak-anak sekarang itu kalau ditanya itu bahaya. Saya kemarin dengan tanya, Rasulullah disembunyikan Allah waktu diserang itu di gua mana? Gua Selarong, zamannya ganti wedi. Gua Suri pindah gua Selarong. Nanti mau dilempar gunung apa? Jabal Nur diganti Gunung Semeru ya orang di wedi. Nah saudara-saudara. Maka disinilah kita bersyukur kita masuk bulan haram. Maka edukasi apa yang Allah berikan kemarin. Pembelajaran yang luar biasa di bulan Ramadan. Kita bawa ini. Apalagi ini ada 3 bulan berturut-turut. Makmurkan masjid. Innama ya'muruna masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Wa qama shalah wa ata zakah wa lam yaksha ilallah. Fa asa ulaika humul muhtadun. Surat 9 ayat 18. Maka makmurkan masjid. Saya walaupun tidak ada di Bojonegoro Pak, tapi saya punya kontak Bojonegoro. Ya apa takwa, bayu full Ramadan. Sekarang tambah maju mas softnya, wih keren. Maksudnya maju mendekati imam. Lah kemarin itu Ramadan kemana, sekarang kemana? Padahal tadi Allah janji orang beriman yang sebenarnya. Innama ya'muruna masajidallah. Orang yang beriman sebenarnya itu yang memakmurkan masjid. Tetap datang ke masjid mendirikan sholat. Apalagi setiap langkah itu ada rahmatnya. Ini saya ambil dari Sahih Muslim 1124 diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa ida qa'ada mafirolahu." Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk niat ibadah atau sholatnya, setiap langkah ini Allah siapkan rahmat. Apalagi ini tadi janji Allah
bulan haram 1 langkah kali 10 minimal. Dan itu dihitung dari rumah sampai ke masjid. 1 langkah 10 rahmat. Itu kalau 10, kalau 700 betapa bersyukurnya kita. Ngono yo ana sing tekon nih. Ustaz, itu kan kalau jalan kaki. Saya naik sepeda. Gimana ngitungnya? Bukan dari pentilnya ban. Antum mau naik traktor, mau naik pesawat, malaikat tetap ngitungnya dengan langkah kaki. Apalagi yang masih bekerja, masih aktif. Terus tempat bekerjanya itu ada masjidnya. Atau ada musola. Dimana kalau duhur berhenti terus sholat berjamaah satu kantor. Asar. Ini malaikat ngitungnya bukan dari ruang kerja loh. Jangan salah. Ngitungnya dari rumah. Apalagi ini bulan haram, makmurkan masjid. Kita bawa ghiro Ramadan ke bulan-bulan ini. Apalagi ada 3 bulan berturutan. Tidak ada kata terlambat walaupun sudah setengah bulan ini. Yang dulu Qa'dahnya. Puasanya bisa kita bawa lagi. Yaumul Isnain wa Khamsi. Puasa Senin Kamis. Atau Yaum Ayamul Bid. Afdolu Salasa wa Asra. Arba wa Asra. Khamsa wa Asra. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Cuman kemarin ini Pak, 13 April itu urutannya ini barengan Jumat, Sabtu, Ahad. Undangan tuh di mana-mana. Undangan sunatan, undangan manten, pindah oma. Nah kalau sudah seperti ini itu boleh digeser Pak. Boleh digeser. Rasul mengatakan man saumi, ya, ini ya, ayamul bid salasu yaumil mutawaliyatu. Jadi puasa amyal itu boleh asal 3 hari urut. Nanti bulan depan misalnya jatuh lagi Jumat, Sabtu, Ahad. Ini bulan besar mana? Mulai undangan manten, pindah oma. Banyak ini. Terus puasa, sampai undangannya siang semua. Masa arep teko mbek ngene iki? Enggak apa-apa, ya Allah saya geser. Kenapa? Banyak undangan ya Allah. Apalagi promonya kambing guling ya Allah. Nah, boleh digeser, ini puasa sunnah. Atau puasa Daud bagi yang bisa melaksanakan, ambil ini semua. Infak sedekah, apa yang diberikan di bulan Ramadan, ambil. Waktu Ramadan Pak, kenapa dompet tuh kok tidak tahan di saku, keluar, infak, sedekah, iftar, karena tahu dibalas berlipat-lipat. Begitu Idul Fitri, dompetnya dibuka, dompetnya ikut fitri. Kok resing ini dompet? Apakah dengan dompet yang fitri terus kita berhenti infak sedekah? Enggak juga. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 1006 perawi Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ketika Rasul Muhammad SAW diprotes para sahabat, bayangin Pak, Rasulullah diprotes sahabat. Jadi Rasulullah itu diprotes sahabat gara-gara Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila mafiratim mir rabbikum wal jannah. Arduhas samawati wal ars'u idat lil muttaqin. Disiapkan surga seluas langit dan bumi. Bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah Rabbmu. Dan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Yang disiapkan bagi hambanya yang takwa. Siapa itu? Pertama Allah sebutkan alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dara'i. Orang-orang yang infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Dengan ayat ini Pak, sahabat miskin hadap Rasul. Ya Rasul, yang kaya sholat, kami sholat. Yang kaya puasa, kami puasa. Yang kaya infak sedekah ya Rasulullah, kami tidak bisa. Apakah surganya untuk yang kaya? Bayangin Mbak, itu nangis. Nangis nemuin Rasulullah. Baca baik-baik itu hadisnya. Muslim 1006. Nangis Pak. Kalau kita Pak disambat temen nangis, Mas, aku pengen infak sedekah Mas, tapi ra duwe duit. Paling jawaban kita, ora apa-apa pancen kowe melarat. Gitu kalau kita. Rasulullah ketika disambat seperti itu, apa kata beliau? Ada sita min kuliha ila sedaqatan. Ada 6 hal yang bisa menggantikan kamu bagikan ahli sedekah. Baru senyum sahabat. Mahada ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama Rasul katakan aksil bidikullah. Orang-orang yang hatinya berzikir pada Allah. Ahli sedekah. Dan sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir.
takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Ojo ditambahi an burine. Ya. Sebaik-baik dikir terus bilang takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Ojo tambahi an. Itu sebaik-baik dikir. Makanya kita kemarin Idul Fitri, begitu masuk 1 Syawal, disuruh kita takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Mestinya itu berbunyi sampai maghrib, Pak. Tapi jarang berbunyi. Selesai sholat id, tidak bunyi, Pak. Kena nastar, kastengel, madu mongso, rusak wis. Mangan doy. Ini nanti kita bunyi lagi nih, Pak, bulan depan ini. Dari tanggal 1 sampai dari tasrik. Selesai sholat ingatkan imamnya. Minimal 3 kali lah. 3 kali takbir, setelah itu doa sendiri-sendiri, berzikir sendiri seperti biasa. Gitu aja ada yang nanya, Pak. Ustaz, ada yang takbir 2, ada yang takbir 3. Gimana ini Ustaz? Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Harus baik-baik, saya fotokan sampean hadisnya. Saya kirim. Oh iya, ternyata boleh 2, boleh 3. Silakan. Yang penting tidak 4 takbir. Kenapa Ustaz? Itu sholat jenazah, ya. Nah, saudaraku. Maka perbanyak takbir. Itu ahli sedekah. Kalau nggak punya uang lo ya. Nanti kalau punya uang, punya pakai 6 ini namanya meleki. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ahli sedekah. Orang yang menyeru hal-hal yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, ahli sedekah. Yang ketiga, berdakwah. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi mubalik atau mubalighah atau dai. Mengingatkan saudara, tetangga, kerabat, teman, ini ahli sedekah. Dengan tadi surat 103, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Dalam Al-Balad, wa tawassaw bil marhamah. Nah, pakai ini. Gunakan semua ini. Maka manakala kita mampu ini, ahli sedekah, sudah ketemu 3 kan? Berzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Yang keempat, orang yang mau meluangkan waktu dan tenaganya. Ahli sedekah. Hal sederhana, di depan masjid ada pecahan kaca. Dipindahkan. Ini kalau tidak mencelakai orang. Ahli sedekah. Atau ada cerita ini Pak, maaf saya cerita ini sedikit Pak, tapi ini kejadiannya di Surabaya, dan karena ini arek Surabaya dua-duanya, bahasanya juga bahasa Surabayaan. Fulan pernah didatangi temannya bawa koran Pak, bawa koran digulung. Fulan, mergo arek Surabaya Pak, kalau ngarani 5 juta 5.000. Fulan, aku nyelang duitnya 5.000. Kata si Fulan, kok oke? Keopo dibuka korannya, Pak. Ditunjukkan di stabilo, anakku ketompo perguruan tinggi negeri. Iya. Terus ya 5 juta aku tuh bayar. Nenek gak bayar, anakku minggir, sing nisor munggah. Kapan terakhir dino iki? Ono Mas 5.000. Gak kurang tah, digitukan kata si Fulan. Loh, gak Mas, tulisan 5. Engkau pas harus bayar SPP-nya di depan, terus bayar lagi praktek dan lain. Oh iya Mas, lek ngono 7.500. Enggak kurang, kata si Fulan. Riwa-riwimu kabeh. Ya wis Mas 10.000. Ya apa Mas? Ndak ada duit aku. Wawancara tok rana duit. Rade wedi. Misalnya budal, kata si Fulan, diajaklah dia ke sebuah masjid, ya. Biar saya simpan nama masjidnya dan takmirnya, biar jadi amalan terbaik untuk masjid ini dan seluruh jamaahnya. Dibawa ini ke masjid, menemui DKM, yayasan dan masjid, selesai solusi. Keterima anaknya, sekarang udah mau lulus, udah mau wisuda. Nah ini, Fulan sih cuma wawancara tok rono duite, tapi tadi gonceng dan nganter, ahli sodako, masuk gak kurang tangan. Ya, ahli sodako. Yang kelima, nah ini yang paling suka ini manten anyar Pak. Hubungan suami istri dulu westa. Hubungan suami istri itu ahli sodako. Baca baik-baik Muslim 1006 perawi Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ibu-ibu itu nggak apa-apa, minta bapak duluan tuh. Pak, nggak infak sodako ta? Iki lu kota amal wis siap. Kan tinggal ngomong ngono. Nek dijawab, ketoke bengi iki gak dhisik jawab lagi. Pancen sampean iku Mas nggak ahli sodako karek ngono. Wong ini hadis kok, ya.
Tapi nanti kalau keluar jangan diwadani loh Pak. Oh iki lho kota amal liwat, jangan. Nah saudara-saudaraku. Jadi kalau memang nggak ada finansial, dzikir, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, meluangkan waktu dan tenaga, hubungan suami istri. Ini ahli sedekah. Yang paling sederhana, tabassumuka, senyum kalian. Senyum Pak, senyum. Itu sedekah. Makanya jadi orang itu cuma medudut ya Pak. Itu kalau medudut Pak, sekali senyum, sak Bojonegoro loh Pak. Langsung, loh iso guyu di Pak. Iya obatnya lagi diombe, gitu nanti Pak. Tapi nek guyu tuh orang mari-mari obatnya orang diombe gitu. Maka betapa kita masih bisa membawa ini fitrah-fitrah Ramadan dalam kehidupan kita. Nah, bulan depan lebih istimewa lagi di sisi Allah. Ya ini bulan Zulhijjah, bulan 12. Ada 7 amalan yang jangan dilewatkan di bulan 17, di bulan 12 nanti. Walaupun kita tidak bisa 7-7-nya. Tidak ada yang bisa 7-7-nya. Malah tidak boleh. Maksimal 6. Amalan apa yang bisa kita ambil di bulan Zulhijjah? Amalan paling afdol atau paling utama di bulan 12 atau Zulhijjah Allah letakkan di surat 3 Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini amalan paling utama di bulan Zulhijjah, yakni melaksanakan ibadah haji. Kalau mampu. Kalau mampu. Saya nggak tahu Pak Bojonegoro, yang saya tahu Surabaya. Di Surabaya itu sekarang antrian sudah 38 tahun. Jadi kalau sekarang umur 50 daftar, saya batin, urip taiku, gitu. Enggak wolu-wolu gitu. Ya. Apa daftar mulai bayi apa ya saya gini. Ya, Masya Allah. Nah, nggak tahu kalau Bojonegoro berapa tahun antrian? Hah? Oh sama, wallahu akbar. Makanya, berarti kan tidak mampu. Nah kalau tidak mampu haji, bukan berarti kita kehilangan amaliyah Zulhijjah. Kalau kita tidak mampu di surat 3 ayat 97, Allah turunkan di surat 22 ayat 34. Walikuli ummatin ja'alna man syakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatul an'am. Maka aku syariatkan umat untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban atas rizki yang aku berikan kepadanya. Dan Allah katakan yadhkuru smallahi, menyembelihnya menyebut namaku. Nah Pak, jadi kalau nyebut itu sebut namanya Allah aja, bilang jaganya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, enggak usah Bambang, Sret, Joko, banyak dibeleh Bambang, Joko, Susilo. Enggak usah sebut namanya nyumbang Pak. Namanya nyumbang itu cukup jadi catatan, yang kurban itu cukup jadi catatan panitia. Jagal tugasnya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Dan cari jagal yang sholat Pak. Jangan ditanya jagalnya, sholat Mas, dijawab sholat kulo. Tanya itu tetangganya, Mas jagal itu sholat. Wah ini kurang dalu, bukai botol, mendem Pak, ya ojo dipilih. Gitu loh. Mau takon kok takon wong ini diapik ini awain. Tanya tetangganya, sholat Pak, boten niku ben dalu, bukai botol Pak, mendem. Bisa jadi pilih masuk ahli jagal. Nah gitu. Nah maka berkorban. Jadi kalau kita tidak mampu berhaji, bukan berarti hilang kita amaliyah. Allah turunkan berkorban. Dan satu keluarga berapa ekor? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Oh nggak ada yang nyambung ini. Satu keluarga berapa ekor? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Buka surat 37 As-Saffat ayat 107. Fadainahu bidin azim. Ini ketetapan Allah. Bahwa anak itu aku ganti dengan seekor. Pada waktu itu anggota keluarga Ibrahim berapa orang? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Berapa orang? 4. Nabi Ibrahim, Sarah, Hajar, Nabi Ismail. 1 ekor. Jadi 1 ekor itu untuk 1 keluarga. Atas nama siapa? Halo. Atas nama siapa? Suami paling baik.
Kalau atas nama suami, siapa yang dapat? Suami, istri, anak. Kalau anaknya punya anak lagi, dapat cucu, buyut, cicit, canggah, udek-udek, awrodok-odok, kolok-kolok, dapat semua. Suami ke atas dapat, istri ke atas nggak dapat. Nah, yang protes Aisyah waktu itu. Ya Rasul, lah kenapa biasanya? Kata Rasulullah, bukankah wanita itu punya saudara lelaki? Maka tanggung jawab ke atasnya adalah saudara laki-lakinya. Lah kalau yang perempuan tidak punya saudara laki-laki, baru senyum Rasul bilang, ya sudah nyembelih 2. Satu suami, satu istri. Tapi kalau atas nama istri aja, nih, Mas, ternyata yang dapat itu sampean ke atas, bapak, ibu, mbah, buyut, kakek, canggah, sama ke bawah sama aku. Aku ke atas gak dapat. Tolong Mas, tahun ini atas namaku. Oke, atas nama istri. Siapa yang dapat? Anak-anaknya ke bawah. Suami, ini tok. Padahal duitnya suami. Tidak dapat. Suami ke atas tidak dapat, istri ke atas yang dapat. Nah, jadi kalau memang tidak punya saudara laki-laki, saya ya sembelih 2 lah. Sebetulnya kita mampu kok nyembelih. Banyak ini saya florkan di masjid. Di sini masih ada ada orang-orang Sunni enggak? Nyusu geni maksudnya. Atau anggota Dewan Suro suka rokok masih ada? Atau ahli hisab rokok ada? Kalau masih ada saya nanya, 1 pak berapa rupiah? 20. 1 hari berapa pak? 2. 20 kali 2 40. 40 kali 30 1.200.000 1 bulan. Itu kalau 1 tahun itu berarti 14 juta. Rego wedhus pinten? 3 juta. Terus bilang enggak mampu. Pret. Itu namanya betik blebes. Mana? Parah. Ahli hisab. Kemarin malah rame lagi di masjid. Saya bilang, berapa? 2. Langsung protes ibu. Telu sampean, bantere. Malah telu, gak loro. 90.000 malah. Nah, 1,8 1 bulan. Buat rokok. Nyembelih kambing tidak mampu. Tapi kalau memang benar-benar tidak mampu, tidak bisa haji kurban. Nggak mampu kurban, memang nggak mampu ini, benar-benar tidak mampu atas rezeki Allah. Ya. Li yunfik du sa'atim min sa'ati atariskullah. Surat At-Tolak ayat 7. Maka nafkahkan sesuai rezeki yang aku berikan. Kalau memang tidak mampu, bukan berarti kehilangan amalia Dzulhijjah. Nggak bisa haji kurban. Nggak mampu kurban sedekah. Dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati akhludu qardon hasanan yudha'afu lahum balahun ajrun karim. Surga lagi, sedekah. Ternyata sedekah pun tidak mampu, bisa pakai tadi. Sahih Muslim nomor 6. Tapi kalau punya duit pakai 6 itu namanya meleki. Medit tenan. Nah, sedekah pun ternyata tidak mampu atau memang tidak ada kemampuan, maka diturunkan puasa. Hadisnya Abu Daud nomor hadis 2374. Ibnu Majahnya, daripada saya lupa nomor Ibnu Majahnya. Maka memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 9. Jadi kalau nanti tidak mampu, Abu Daudnya 2437, An-Nasainya 2374. Ya. Sahih. Maka kalau tidak mampu sedekah, puasa tanggal 1 sampai 9. Siapa yang puasa tanggal 1 sampai 9 diampuni dosanya 1 tahun plus 1 tahun berikutnya. Ada sahabat di dalam An-Nasainya puasanya tanggal 1, 2 ndak, 3 puasa, 4 ndak, 5 puasa, 6 ndak, 7 puasa, 8 ndak, 9 puasa, 10 sholat id. Diampun dosanya 1 tahun plus 1 tahun berikutnya. Yang puasa tanggal 9 tok diampuni 1 tahun, 1 tahun berikutnya. Milih mana? Songo tok wong arek Bojonegoro. Dan kita lupa bahwa itu bulan Dzulhijjah, bulan haram.
Yang mana semua dilipat-lipatkan oleh Allah. Kita lupa di situnya. Ya. Jadi tanggal 1 sampai 9 ampunan 2 tahun. Lompat-lompat 2 tahun. Songotok 2 tahun. Paling di songo no arek. Tapi kita lupa. Tapi kalau tidak mampu haji, tidak mampu korban, ya ambil tuh 9 itu. Atau lompat-lompat lah seperti hadis ini. Ya, seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan, dan Rasul pun juga pernah puasa 1 sampai 9. Pernah beliau lompat-lompat. Baca baik-baik hadisnya. Nah, maka puasa. Puasa pun tidak mampu. Lula wis toh. Haji tidak mampu, disuruh kurban. Kurban tidak mampu, sedekah. Sedekah tidak mampu, puasa ya tidak mampu. Apa? Aksiru bidzikrullah, disuruh memperbanyak dikir. Dikir yang terbaik tadi, takbir, tasbih, tahlil, tahmid, ojo keian. Nah, itu sebaik-baiknya. Udah. Kapan itu? Ya tanggal 1 sampai tasrik bunyi nih. Bunyi Pak, nyetir mobil bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umi, akhwat, ukhti itu masak bunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Ada tamu, diam. Ngomong, jangan ada tamu terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tamunya ini, Mbak, obat itu sampai nombe. Ketika kita berdiskusi, bersosialisasi, berhentilah. Ketika sendiri, bunyikan lagi. Sahabat itu di mana-mana, di pasar berzikir semua. Masya Allah, indah Pak Islam itu. Makanya dibilang agama ini sama tadi. Kalau sama saya tidak pindah. Yang diibadati juga lain kok. Kita yang diibadati siapa? Allah. Kalau mereka ada yang Tuhanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Bledos siji ono papat. Mana sama? Tidak sama Pak. Nah oleh itu jadi jangan aneh-aneh. Maka kita diberi hidayah oleh Allah. Hidayah terbesar itu tauhid. Itu hidayah terbesar. Maka kita nanti Dzulhijjah untuk menghapus dosa dan kesalahan kita, agar kita mampu bertemu Allah di surganya, haji. Apalagi Rasul janji soal haji ini. Saya ambil dari Bukhari, nomor hadis 1778, diriwayatkan Abu Hurairah. Al-umratan lil umratin kafaratul 5 bainahuma wal haji mabrur laisa lahu jaza'u ilal jannah. Umrah satu dengan umrah lain menghapus dosa di antara keduanya. Dan tidak ada balasan apapun bagi haji yang mabrur kecuali surga. Surga Pak. Menyembelih hewan korban, surat 22 ayat 36 pun surga. Lajakhumuha wa yadihumuha ila minat taqwa minkum. Bukan darah dan daging korban itu yang sampai kepadaku, tapi ketakwaan kalian dalam menyembelih hewan korban. Surga. Infak sedekah, surga. Ini semua surga jaminannya. Tidak bisa haji kurban, tidak mampu kurban sedekah, tidak mampu sedekah puasa, tidak mampu puasa berzikir. Berzikir pun tidak mampu. Kurang enak opo agama kita ini. Berzikir tidak mampu, apa hasiru bidu'a. Disuruh perbanyak doa. Doa ini loh, doa diperbanyak. Mulai hari-hari Arafah tanggal 1 sampai tasrik. Berdoa pun tidak mampu. Waduh. Ini yang paling sederhana, paling kecil. Suruh berbuat baik. Berbuat baik. 1 sampai tasrik wis. Ini pun tidak mampu. Buyaro. Wis gak usah ngatak kok sunah embong-embong. Melok buka botol. Wis. Parah berarti. Nah saudara-saudaraku. Maka di sini amalia Dzulhijjah begitu luar biasa. Dan nanti ketemu lagi Muharram. Nah, ada apa dengan Muharram? Muharram itu ada 2 peristiwa besar. 2 peristiwa besar. Dan Allah sebut Muharram itu dengan Syahrullah. Syahru itu bulan. Disandalkan dengan jalalah Allah, berarti itu bulannya Allah. Yang pertama diberikan pada Nabi Musa alaihissalam. Saat memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Terbelah Laut Merah. Ini 10 Muharram. Makanya dahulu Yahudi dan Nasrani pun puasa dulu. Tapi semenjak arek Dinoyo merubah. Oh Dinoyo itu pabrik roti namanya Paulus Pak.
Nah, semenjak dirubah syariatnya, mereka nggak puasa lagi. Jadi dulu puasa, karena Nabi Musa itu nabi besarnya dua kaum ini, Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya yang punya hak, kata Rasul, wa kulil haqqul Musa il mu'min. Sebenarnya punya hak mutlak pada Musa itu orang mukmin. Karena apa? La nufarriqu baina ahadim mirusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Karena orang Islam itu dalam Al-Baqarah tidak pernah membedakan para nabi. Semua kita melakukan sama. Termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Ya. Semua nabi-nabi ini. Dan semua nabi ini membawa kalimat tauhid semua. Semua Pak. Tidak ada satupun yang tidak membawa kalimat tauhid. Bahkan Nabi Isa pun membawa kalimat tauhid. Coba, siapa yang punya HP bisa Google? Bisa Google. Mana? HP yang ada Google-nya. Yang bisa internet. Coba, angkat tangan HP yang ada internetnya. Siapa? Tidak ada yang datang di sini, tidak ada yang bawa HP. Tidak ada. Coba tunjuk tangan satu yang HP-nya bisa internet. Mana? Bisa. Ketik Yohanes. Gak duit sampai no kata kafir. Ketikan Yohanes ke Google. Yohanes. Tidak ketemu? Nah, udah ketemu. Yohanes. Angka 17 17. Jadi Yohanes 17 titik 2 3. Coba antum baca. Kalimatnya Nabi Isa ini yang asli. Enggak ketemu. Oh, dimatikan anunya, datanya. Siapa yang bisa ngetik? Coba, siapa yang tahu? Coba ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Siapa yang sudah ketemu? Kalau nanti saya salah, tolong diingatkan ya. Kalimat Nabi Isa ini. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka hanyalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang engkau utus. Betul? Halo? Betul? Utusan Pak. Utusan. Beliau sendiri yang mengatakan ayat ini gak akan mungkin dibacakan di gereja manapun Pak. Kenapa? Jamaah kukut pindah masjid. Pindah takwa nanti. Kalau jamaah pindah takwa pendeta bangkrut. Kenapa? Setoran tutup. Jadi semua nabi mengucapkan kalimat yang sama. Semua la ilaha illallah. Maka di mana dikatakan bahwa agama ini sama? Tidak sama. Sedangkan mereka Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya. 30 tahun saya di sana. Sejak lahir baru masuk Islam di usia 33 saya. Ya. 3 tahun gak beragama karena mencari waktu itu. Nah, maka disinilah amaliyah bulan-bulan yang diharamkan Allah ini. Dan nanti di bulan Muharram, bulan 1 ada puasa. Puasanya namanya Saumi Asyura. Tanggal 9 atau 10. Atau 10-11. Ada yang protes, Ustadz katanya, bukankah Yahudi Nasrani sudah gak puasa? Boleh gak balik 10 tok seperti dulu? Boleh. Karena Rasulullah juga, ini kalimat Rasul. Fa'anni hayy minallah insyaallah saumi tasu'a wa asyura. Apabila Allah masih memberiku aku umur, insya Allah aku akan puasa tanggal 9 dan 10. Inna fasla Yahuda wa Nasara. Agar kita berselisih dengan Yahudi dan Nasrani. Karena waktu itu mereka juga puasa. Tapi sekarang mereka sudah nggak puasa. Nah, Rasul mengatakan aku akan puasa tanggal 9 dan 10. Rasul mengatakan ini di bulan Muharram. Setelah Muharram, Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal. Beliau wafat. Berarti yang beliau ucapkan, kalau Allah masih memberi aku umur, aku akan puasa tanggal 9-10, tidak bisa terlaksana. Karena beliau wafat 2 bulan berikutnya. Tapi sahabat mendengar kalimat Rasul, aku akan puasa 9-10 agar berselisih dengan Yahudi Nasrani, maka seluruh sahabat puasanya tanggal 9 dan 10 atau 10-11. Tapi karena Yahudi dan Nasrani sudah nggak puasa lagi, boleh nggak balik 10 tok? Boleh. 9-10 diampuni setahun, 10-11 diampuni setahun, 10 tok diampuni setahun. Pilih mana? 10 tok,
Minimalnya diambil, padahal itu bulan haram. Nah, maka disinilah. Nah, untuk Rajab, kenapa Rajab ini diharamkan? Karena ada peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Walaupun tanggalnya tidak ada yang pasti. Tidak ada satupun hadis tanggal pasti. Cuman aneh, kenapa jadi tanggal 27? Ya sudahlah, walau alam kita terima aja. Tapi tidak tanggal itu. Karena apa? Peristiwa-peristiwa seperti itu memang Allah rahasiakan. Sama halnya seperti Allah ketika merahasiakan kita di bulan Ramadan adanya malam Qadar. Malam Qadar itu juga Rasul mengatakan asra yaumil akhir Ramadan fi lailatil witr. Adanya hanya di 10 hari terakhir di malam ganjil. Tapi jangan dicegat ya. Kita kan suka nyegat. Malam ganjil, terawih. Malam 22, tawaf di mall. 23 terawih. Kita kan begitu. Kalau bisa itu ya istiqomah. Semastaqomu asra yaumil akhiri Ramadan. Nah maka kita bersyukur kepada Allah. Diberi bulan-bulan yang diistimewakan. 4 bulan haram. Dan 1 bulan suci. Yang mana Allah lipatkan amal ini 10 sampai 700. Mudah-mudahan yang hadir semua ini dikaruniai Allah umur yang berkah. Kesehatan yang berkah. Rizki berkah halalan thayyibah, dijadikan amal soleh dan ibadah kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang teruji sehingga amalan kita menjadi amalan yang solihah, makbulah wa mutaqabbala. Amin Allahumma. Sampai jam 7 ada 10 menit. Saya tawarkan 10 menit ini. Silakan kalau ada yang mau nambah materi silakan duduk sini. Saya tak duduk bawah. Atau ada yang mau didiskusikan ada 10 menit. Saya beri kesempatan. Tunjuk tangan. Sampaikan kita diskusikan. Kalau tidak ada tak tutup mulai aku Surabaya. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada yang tunjuk tangan mau diskusi? Tidak ada. Ada. 1, 2. Silakan. Antum anti duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi dikatakan di surat Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili ad'u ilallah. Wasirati mani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Kita punya kewajiban dakwah ternyata dalam surat Yusuf 108. Artinya memberikan ini loh, salah jalanmu itu. Ini yang benar yang datang dari Allah. Rasulullah dan semua pengikutnya itu mengajak kepada hujah Allah yang itu harus kita sampaikan. Sebab kalau tidak, kita akan kena Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Maka jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan kamu sembunyikan kebenaran, apalagi kamu mengetahui. Nah, jadi caranya dengan kelembutan disampaikan. Salah lo itu. Tidak boleh kita ibadah hari Senin ke sana, hari Kamis ke pura, hari Jumat sampaikan, tidak apa-apa. Ya, mudah-mudahan yang nonton ini nanti kalau disiarkan dapat hidayah. Amin. Penting itu harus disampaikan. Ya, makanya jangan salah kalau milih pemimpin ya, biar tidak terulang lagi. Lu kok main gak rono? Kalau cari pemimpin cari yang apa? Yang punya staff. Kalau nggak punya staff jangan dipilih. Punya apa? Staff. Punya staff enggak? Punya, pilih. Enggak punya staff jangan dipilih. Staff itu S-nya sidik. Sidik. Bukan sidik CS. Ini ludrukan saya sidik CS. Yang kedua, tablik. Ucapannya penuh makna, ada dakwahnya, ada kebaikannya. A-nya amanah. Lah amanah enggak lo? Kalau enggak amanah ngomong tok enggak jadi-jadi enggak usah. F-nya apa? Fatona, cerdas, gak manut boe gitu loh. Jadi maksudnya tuh anak sekolah itu ya cerdas, gak manut mae tok gitu loh. Ya berpikirlah. Nah, itu cari pemimpin yang seperti itu. Sidik, tablik, amanah, fatona. Terjawab? Baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ntar ini ada mic biar jadi ilmu buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Gini Ustaz, tadi Ustaz Dawo sedikit tentang haji dan umroh. Sebetulnya tidak begitu penting yang saya tanyakan, tapi ini kami atau pribadi saya mendapat juga pertanyaan dari tangga sekitar di Kepau Baru sana. Akhir-akhir ini ramai umroh dulu. Nah, yang bersangkutan banyak yang sudah umroh oleh kaumnya, oleh kelompoknya. Setelah umroh, yang bersangkutan kalau tidak dipanggil haji atau hajj, ngambek Pak, nggak mau. Nah, padahal kita tahu kalau kita haji pasti sudah umroh. Tapi kalau umroh belum haji, kan begitu Ustaz. Fenomena ini menjadi tren di daerah kami sana. Pada waktu acara walimah atau apa nama-nama itu baru umroh sudah disebut haji atau hajjah. Mohon pencerahan Ustaz masalah ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata umroh dalam kaidah syar'i memiliki makna melakukan perjalanan tertentu ke tempat tertentu dengan amalan tertentu, itu umroh. Berarti arti umroh dalam kaidah tata bahasa dan kaidah syar'i melakukan amalan ziarah ke tempat tertentu dengan amalan tertentu. Amalannya itu dibatasi ihram, tawaf, sa'i, cukur. Ini umrah. Gak ada wukuf. Gak ada wukuf, gak ada jamarat. Maka kata umrah yang memiliki makna safar untuk tujuan tertentu ke tempat tertentu, berarti dia belum haji. Karena haji itu Rasul mengatakan dalam Rawahu Abu Daud nomor hadis 1428, Rasul mengatakan al-hajj al-arafah. Haji itu Arafah. Jadi kalau belum ke Arafah, belum wukuf, belum haji. Ya, kalau dia dipanggil Pak Haji, sayang lagi. Karena di surat Al-Baqarah 196 Allah bilang, apa kata Allah? Wa tamul hajja wal umrata lillah. Pergilah kamu haji atau umrah itu karenaku, jangan karena mau dipanggil Pak Haji. Iya loh, ayatnya begitu. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Al-Baqarah 196. Nah itu. Bolehlah sekali-sekali panggil saya. Ini sudah mutawif 11 kali. Nah, kalau mau umroh sama saya, ya. Tak ajari yang syar'i bener dari tawafnya sampai sa'i. Tadi saya baca ada biro umroh kan di sini. Ajak tuh bangun samudra sekali-sekali jadi mutawif. Dampingi Bojonegoro itu. Saya itu waktu masuk Islam tahun 97 tanggal 6 Juni. Waktu itu saya diislamkan di Masjid Sunan Ampel. Ada 3 kiai yang cukup ternama di sana waktu itu saya Islam. Ada gus-gusnya. Ketika saya selesai, langsung, ayo, dungu Gus. Gitu kan. Mumpung lagi Islam. Saya bingung, doa apa? Saya cuma gitu, ya Allah, jadikan saya bisa pergi haji gratis. Itu doa saya doanya. Allahu Akbar. Habis itu beberapa tahun kemudian, saya haji gratis. Gimana gak gratis wong tadi ketua kloter? Habis itu doa lagi, ya Allah kembalikan saya kemari gratis. Gimana gak gratis nanti ke tugas sektor? Habis itu minta lagi, ya Allah seringkanlah saya kemari gratis ya Allah. Sudah 12 kali saya Pak umroh tadi mutawif, kan gratis terus. Saya keliru doanya, mestinya semua keluarga. Jadi kalau keluarga bayar, kalau saya gratis, saya doa yang gratis. Salah doa. Kalau mau berangkat sama saya nanti Oktober ya. Oktober. Ini memang paket khusus 15 hari. Gratis untuk suami istri, kuota terbatas ya. Silakan. Kenapa 15 hari? Yang 4 hari ke Turki. Yang 10 hari baru ke Saudi. Silakan kalau mau daftar gratis untuk suami dan istri. Dah jam 7 saya harus balik ke Surabaya. Tapi soal nanti bayar pesawatnya, bayar hotelnya, makannya ada urusannya. Kalau umrohnya gratis, saya yang bimbing ya.
Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.